Terungkap sudah teka-teki keanehan Jung Baryum. Ternyata Han Seo Jun memang melakukan transplantasi otak Sung Yo Han ke Jung Baryum. Artinya sebagian otak Jung Baryum adalah otak Sung Yo Han. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Begini ceritanya. Di masa lalu, ketika Han Seo Jun masih sebagai dokter bedah syaraf, dia sangat terobsesi untuk melakukan transplantasi otak manusia. Dan dia punya laboratorium rahasia tempat dia melakukan percobaan ilegal. Ya mirip kayak Orochimaru lah. Dokter yang juga ilmuwan gila ini pertama melakukan percobaan pada tikus. Tapi karena dia merasa hasilnya kurang maksimal, dia memutuskan melakukan percobaan pada manusia. Karena itu, dia membutuhkan otak manusia sebagai percobaan. Dia membunuh orang dan memenggal kepalanya sampai dijuluki Headhunter. Tujuannya adalah mengambil otaknya untuk penelitiannya. Benar-benar edan kayak Orochimaru. Lalu ketika insiden Jung Baryum, untuk menyelamatkan nyawanya, Bu Mujirah mendatangi Han Seo Jun di penjara. Dia minta Han Seo Jun untuk menyelamatkannya. Masalahnya, gimana Bu Mujirah bisa minta tolong ke Han Seo Jun? Ternyata kaset yang dikirim oleh Hongju ke dirinya berisi rekaman saat Han Seo Jun melakukan transplantasi otak di laboratorium rahasianya. Berkat itu, Bu Mujirah minta tolong Han Seo Jun untuk menyelamatkan Jung Baryum, walau ada motif politiknya karena partainya akan mencalonkan presiden dalam pemilu. Jadi, dengan menyelamatkan Jung Baryum yang saat itu jadi pahlawan, akan meningkatkan elektabilitas calon dari partainya agar menang di pemilu. Busuk juga. Lalu berkat kerjasama dengan pihak lapas, Han Seo Jun melakukan transplantasi otak Sung Yo Han ke Jung Baryum. Karena pada saat itu Sung Yo Han tewas dibunuh oleh Oh Bong-yi. Jung Baryum yang rada stres mengetahui ada otak Sung Yo Han di kepalanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kisah masa lalu Hongju mulai terkuak. Seperti dugaan saya, Hongju sepertinya memang putri Mr. Park yang 26 tahun lalu diculik Han Seo Jun, yang saat ini sudah berganti nama. Entah kenapa dia tidak membuka identitasnya dia sebenarnya sama Mr. Park. Masih ada misteri tersembunyi dari Mbak Hongju ini. Dan setelah Sung Yo Han tewas, Mbak Hongju yang hamil anak Sung Yo Han sempat menghilang setahun. Dan kali ini anaknya mulai diperlihatkan sama sutradara. Selamat datang Gen Psikopat. Entah nanti gede jadi apa. Apakah juga jadi dokter, nurun ayah dan kakeknya? Sementara itu, Mr. Park yang curiga putrinya masih hidup meminta polisi untuk membongkar sebuah makam seorang wanita yang sebelumnya diduga adalah kuburan putri Mr. Park. Tapi ternyata bukan. Makanya Mr. Park ingin memastikan lewat tes DNA apakah itu benar jasad putrinya atau jasad rekan polisinya. Maka itu polisi segera membongkar kuburan tersebut. Sementara itu, Jung Baryum yang tampak linglung karena dia merasa aneh. Apalagi saat melihat Hongju, dia tahu perasaan aneh yang dirasakan adalah karena Sung Yo Han menyukai Hongju. Dan Jung Baryum tahu persis itu adalah ingatan Sung Yo Han. Dan juga tentang ingatan masa kecil Sung Yo Han yang tiba-tiba muncul. Kegalauan Jung Baryum membuat jiwa psikopat Sung Yo Han bangkit. Dia hampir membunuh kucing di rumahnya karena berisik. Untung Komochi datang. Komochi yang datang sambil mabuk dan marah-marah. Tiba-tiba Jung Baryum dikuasai oleh QB. Maksud saya dikuasai oleh jiwa psikopat Sung Yo Han. Dan membuat Mas Jung benar-benar kehilangan kesadarannya dan menjadi Sung Yo Han beneran. Komochi lalu dicekik sampai lemes. Tidak sampai di situ, Mas Jung lalu mengambil batu dan memukul kepala Komochi berkali-kali. Dan pada saat yang sama, Mbak Bong-yi datang dan menyaksikan peristiwa sadis ini. Bagaimana perasaan Mbak Bong-yi melihat Jung Baryum akhirnya jadi seorang psikopat?
Kita tunggu episode selanjutnya.